Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini gua mau ngajak kalian semua untuk melihat berita ekonomi yang cukup menarik dari Asia Timur. Perlu teman-teman simak untuk nambah wawasan kalian semua. Yang penasaran jangan skip video ini. Jadi gua bakal membahas tentang video kenapa yen Jepang terus melemah dan dampaknya bagi pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang. Serta hoki King Indonesia itu seperti apa. Yang penasaran jangan skip video ini. Siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone ya supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan saya bahas secara santai tapi serius. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Nah, yen ini ya udah melemah cukup deras banget ya. Dari tahun 1990-an sekarang udah tembus resisten ya teman-teman ya. Ini terus melemah ya yen Jepang dan UBS juga memperkirakan tidak akan ada pelonggaran kebijakan The Fed ya tahun ini melihat nada hawkish pada pertemuan bulan Juni kemarin, dan ini juga ada dampaknya nih kepada mata uang Jepang yaitu yen. Nah, apa sih yang menyebabkan yen ini terus melemah? Nah, yen Jepang itu terus mengalami pelemahan akibat selisih suku bunga yang signifikan antara Jepang dan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Sementara Bank Sentral Amerika yaitu The Fed dengan negara-negara lainnya itu menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi akibat perang Amerika-Iran kemarin ya, harga energi naik. Kemudian Bank of Japan atau BOJ mempertahankan kebijakan suku bunga yang sangat rendah untuk memacu ekonomi di dalam negeri. Tapi yang terjadi malahan yen melemah ya. Nah, mantan Menteri Keuangan Jepang juga mengatakan yen mengalami undervalue hingga 20%. Ini yen Jepang melemahnya udah lebih parah dari rupiah bisa-bisa ya. Rupiah sekarang di 26% kayaknya melemahnya year to date. Ini yen Jepang malah undervalue 20%. Nah, Goldman Sachs juga mengatakan ya perkiraan nilai yen yang menjadi 165 per dolar itu karena menyukai strategi carry trade, di mana penyebab yen melemah ini itu akibat fenomena carry trade, di mana investor meminjam uang dengan bunga rendah di Jepang untuk diinvestasikan ke mata uang atau instrumen investasi dengan imbal hasil lebih tinggi ya, yang pada akhirnya menekan nilai tukar yen. Selain itu, tingginya harga energi global dan ketergantungan Jepang pada impor minyak membuat biaya produksi juga meningkat tajam. Ini yang membuat Jepang sangat lemah banget ya ekonominya sekarang, terutama mata uangnya yang terus melemah. Nah, Bank Sentral Jepang ya juga langsung memberikan respon nih dengan menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 31 tahun terakhir dan mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut nantinya teman-teman. Jadi langkah Bank of Japan ini menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 1%-an merupakan rekor tertinggi sejak September 1995 atau 31 tahun terakhir kemarin ya. Kebijakan ini diambil untuk meredam tekanan inflasi dari lonjakan harga energi global. Nah, menyempitnya selisih suku bunga ya, kenaikan ini juga memperkecil gap imbal hasil antara yen dengan dolar Amerika atau euro, sehingga daya tarik yen di mata investor global juga akan meningkat. Terus dengan menaiknya suku bunga ya yang dilakukan oleh Bank of Japan atau bank sentralnya Jepang itu akan melakukan unwinding carry trade ya, di mana investor global yang sebelumnya meminjam yen dengan biaya murah untuk membeli aset mata uang lain dipaksa melakukan cut loss atau menutup posisi mereka, dan ini akan memicu aksi beli massal terhadap yen. Namun nyatanya sampai saat ini yen masih terus terpantau melemah, belum ada tanda-tanda penguatan. Nah, apa sih dampaknya bagi para pekerja migran Indonesia di Jepang? Nah, mata uang yang terpuruk di Jepang itu dibayang oleh para tenaga kerja migran Indonesia yang
pasti takut akan dipulangkan. Ya buat teman-teman mungkin yang kerja di Jepang atau punya saudara yang kerja di Jepang, mungkin sekarang lagi was-was nih dengan melemahnya mata uang yen Jepang. Nah, pelemahan yen Jepang secara beruntun hingga mendekati level terendah dalam 40 tahun terakhir itu menembus kisaran 162 yen ya per dolar Amerika, berdampak langsung pada penurunan nilai remitasi dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Jepang. Meskipun secara nominal gaji yang diterima dalam mata uang ya tetap sama atau mengalami kenaikan standar, nilainya terpangkas signifikan ya, tergerus saat dikonversi dan dikirimkan ke Indonesia atau ke kampung halaman dalam bentuk rupiah ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat ya, kalian misalnya kerja di Jepang dapat gaji ya, yennya malahan turun ya, dan itu juga sangat berdampak sekali ya teman-teman. Dan pelemahan yen ini juga berdampak tuh pada kenaikan harga pangan dan energi. Terus biaya impor energi kan cukup tinggi ya, Jepang makan minyaknya itu gede banget untuk industri. Jadi ya tidak heran ya kalau impor Jepang ini cukup besar ya di energi. Dan yen ini kan harus ada outflow nih buat bayar energi. Jadi ya tidak heran kalau terus melemah. Dan yen Jepang juga melemah ya karena banyak kebangkrutan di Jepang, terutama UKM-UKM ya. Banyak yang gulung tikar. Depresiasi yen memicu rekor tertinggi kasus kebangkrutan perusahaan di Jepang sepanjang tahun pertama ini 2026. Dan kalau kalian tahu ya, di sana itu krisis tenaga kerja di mana lebih dari 10.000 perusahaan di Jepang itu bangkrut ya. Itu kan gila banget ya, 10.000 perusahaan ya bangkrut loh di Jepang. Hokinya nih King Indonesia atau Indonesia di Jepang itu Xi Jinping itu kan panas nih sama Cina, si Cina sama Jepang ya lagi panas masalah geopolitik, militernya banyak yang melanggar tuh, pesawat militernya melanggar teritorial dan segala macam. Belum lagi peristiwa Nanjing di masa lalu yang masih dibawa-bawa oleh Cina sama Jepang memperkeruh ya hubungan diplomatik kedua negara. Dan bahkan secara terang-terangan Xi Jinping itu melarang warga Cina ke Jepang ya, bahkan mengunjungi Jepang, berpergian ke Jepang itu sangat dilarang oleh Xi Jinping. Jadi banyak imigran lah, pekerja dari Indonesia, Philippines, bahkan dari India kemarin yang viral banget di Jepang. Orang-orang India bermigrasi ke Jepang, banyak penolakan juga tuh karena masalah kelakuan mereka di Jepang. Teman-teman Indonesia juga ada tuh oknum-oknum ya yang kelakuannya jadi sorotan di Jepang. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kita akan membuat video yang lebih bagus lagi. Jadi pantengin aja channel gue. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.